Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nah, apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap menjaga kesehatan ya, dengan tetap selalu menjaga kebersihan sehingga ketahanan tubuh kita akan terjaga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi pendapatan nasional yang judul besarnya masih tetap sama, yaitu pendapatan nasional. Kalau nasional itu orientasinya adalah nationality atau negara. Kemarin sudah kita belajar tentang pendapatan per kapita, yaitu individu. Cara menghitungnya adalah PDB dibagi dengan GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Dan sekarang adalah distribusi pendapatan nasional. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan indikator yang dipakai untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Kita ketahui bahwa kemarin siswa sudah membaca tentang materi ini ya, sengaja Ibu kasihkan terlebih dahulu agar siswa membaca dan memahaminya, dan sekarang tugas Ibu untuk menjelaskan di mana pendapatan nasional yang tinggi itu tidak bisa kita katakan menjamin kemakmuran masyarakat suatu negara. Karena apa? Karena negara mempunyai pendapatan nasional yang tinggi tapi penduduknya juga tinggi, itu juga belum bisa dikatakan negara itu makmur ya. Hal ini terjadi karena pendapatan nasional seringkali tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi kadang masyarakat yang berada di pinggiran jauh dari perkotaan itu sering dia tidak mendapatkan bagian dari pendapatan nasional, karena pendapatan nasional itu juga harus dinikmati oleh seluruh masyarakat yang merupakan balas jasa ya, balas jasa dari masyarakat, dari pemerintah kepada masyarakat ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui, bagaimana cara pemerintah mengetahui apakah pendapatan nasional tadi sudah merata sampai ke masyarakat, sampai ke seluruh penduduk negara. Di sini ada dua tolak ukur yang dipakai untuk mengetahui. Yang pertama adalah rasio indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas satu, yaitu tentang rasio indeks Gini. Rasio indeks Gini ini biasa disebut dengan Gini, di mana koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Semakin besar koefisien Gini atau mendekati 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan besarnya koefisien Gini terbagi menjadi 4. Yang pertama, di sini 0,71 sampai 1 ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Artinya penduduk itu tidak sampai 90% atau tidak sampai 80% dia menikmati dari distribusi pendapatan nasional tadi. 0,50 sampai 0,70 menunjukkan ketimpangan tinggi. 0,36 sampai 0,9 menunjukkan ketimpangan sedang, dan 0,20 sampai 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai rasio indeks Gini atau koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz itu adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Nah, Anda semuanya silakan perhatikan grafik ini ya. Ini adalah kurva Lorenz ya. Nah, di sini ada
gambar 2 ada A, di sini ada B. Kita perhatikan di sini ada garis yang di tengah ini adalah garis andang 0 dengan yang ke atas ini namanya garis diagonal yang keterangannya adalah garis pemerataan. Nah, penjelasannya di sini, apabila garis lengkung ini ya, garis lengkung ini dia semakin dekat dengan garis diagonal yang ada di tengah, maka ini negara distribusi pendapatan nasionalnya semakin baik. Yang mendapatkan pemerataan berarti sudah banyak di sini. Ini artinya. Sekali lagi, apabila garis lengkung ini semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan nasional itu semakin baik. Cuman sedikit yang belum mendapatkan distribusi pendapatan tadi. Sementara yang kurva yang kedua di sini kita perhatikan jauh perbedaannya dengan kurva yang A. Garis diagonalnya di sini adalah garis pemerataan. Perhatikan, garis ini semakin menjauh dari garis pemerataan atau garis diagonal. Artinya distribusi itu semakin tidak merata. Ya. Semakin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan distribusi pendapatan nasional. Di sini semakin banyak. Kalau yang di A tadi dia adalah cuman sedikit, berarti pemerataannya bagus. Sementara yang di B ini pemerataannya tidak bagus. Banyak ketimpangan, banyak kesenjangannya di sini ya. Hal ini bisa saja terjadi karena jauhnya tempat ataupun desa dari kota. Akses untuk masuk ke desa tersebut susah ya. Infrastruktur, sarana dan prasarana susah menjangkau tempat tersebut. Itu juga merupakan salah satu susahnya distribusi pendapatan nasional itu sampai ke masyarakat. Nah, ini yang dikatakan dengan kurva Lorenz. Semakin menjauh garis lengkung ini dari garis pemerataan atau garis diagonal, maka pemerataan distribusi pendapatan nasional itu semakin tidak baik. Ini dia penjelasan tadi. Kurva A merupakan kurva Lorenz yang semakin dekat dari garis diagonal atau kemerataan. Ini semakin dekat, ini adalah garis lengkung yang semakin mendekati garis diagonal. Artinya distribusi pendapatan semakin merata. Pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakatnya. Tidak ada yang terlalu kaya ataupun terlalu miskin. Sementara yang di kurva B tadi merupakan kurva Lorenz yang semakin jauh. Yang semakin jauh tadi digambarkan dengan garis lengkung yang semakin menjauh dari garis diagonal. Artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Penjelasan dari indeks ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang indikator yang kedua, yaitu kriteria Bank Dunia. Semoga siswa bisa memahami. Andaikan masih ada yang belum paham, silahkan siswa langsung saja kirim pertanyaannya ke kontak yang ada di slide ini ya. Insya Allah nanti akan Ibu bantu untuk memberikan jawaban. Dan sekali lagi Ibu ingatkan kepada para siswa agar yang belum menyelesaikan tugasnya segera diselesaikan. Cukup sampai di sini. Semoga berkah ilmunya. Dari Ibu ada salahnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.